Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian di pagi hari ini? Ibu yakin kalian semuanya baik-baik aja. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran sosiologi di bab 1, yaitu tentang perubahan sosial dalam masyarakat. Oke, pada bab ini kita akan mempelajari 3 materi. Yang pertama adalah tentang hakikat perubahan sosial, yang kedua tentang bentuk perubahan sosial, yang ketiga tentang pengaruh perubahan sosial. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial. Di dalam pengertian perubahan sosial ini banyak sekali pengertiannya menurut para ahli. Di sini Ibu akan mengasih 3 pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut McIver, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Yang kedua, menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Dan yang terakhir, menurut Suejono Dirjosisworo, perubahan sosial merupakan perubahan fundamental yang terjadi dalam struktur sosial, sistem sosial, dan organisasi sosial. Itu adalah pengertian dari perubahan sosial. Oke, selanjutnya adalah faktor terjadinya perubahan sosial. Di sini ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor dari dalam. Di sini ada 3, yaitu perubahan jumlah penduduk. Yang kedua, pertentangan dan pemberontakan di masyarakat. Dan yang terakhir adalah penemuan-penemuan baru dalam perkembangan iptek. Yang kedua adalah faktor dari luar. Ini adalah faktor penyebab perubahan sosial ya. Yang kedua adalah faktor dari luar. Di sini ada 3 juga. Yang pertama adalah pengaruh perubahan lingkungan alam. Yang kedua pengaruh kebudayaan. Dan yang terakhir adalah terjadinya peperangan. Oke, selanjutnya adalah faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Yang pertama adalah faktor pendorong perubahan sosial. Di dalam faktor pendorong perubahan sosial ini ada 6. Yang pertama adalah adanya kontak dengan budaya lain. Yang kedua, sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat. Yang ketiga, sistem pendidikan formal yang maju. Yang keempat, penduduk yang heterogen. Kelima, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. Dan yang terakhir adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Selanjutnya adalah faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama adalah sikap masyarakat yang sangat tradisional. Yang kedua, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang ketiga, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integritas kebudayaan. Yang keempat, prasangka terhadap hal-hal baru atau sikap yang tertutup. Yang kelima, adat atau kebiasaan. Yang keenam, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Dan yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Oke. Selanjutnya adalah teori dari perubahan sosial. Di sini ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori evolusioner. Menurut Suarjono Suekanto tahun 1987, di sini ada 3 teori yang menjelaskan tentang evolusi sebagai berikut. Yang pertama adalah Unilinear Theory of Evolution, yang kedua Universal Theory of Evolution, dan yang terakhir adalah Multilinear Theory of Evolution. Selanjutnya adalah teori siklus. Teori siklus adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang bersifat berulang-ulang dan menyerupai spiral. Contohnya itu adalah perubahan model pakaian dan gaya hidup masyarakat yang dulu dan sekarang itu pasti sangat berbeda. Selanjutnya adalah teori fungsional, merupakan teori yang memandang bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Contoh dari perubahan ini adalah terjadinya revolusi industri secara drastik, mengancam keseimbangan sosial karena pergantian tenaga kerja manusia ke tenaga mesin. Jadi kalau pada zaman dahulu kita selalu menggunakan tenaga kerja dari manusia, sedangkan yang sekarang karena zaman sudah modern selalu menggunakan
tenaga mesin. Dan yang terakhir adalah teori konflik. Menurut Marx and Engels mengatakan bahwa pertentangan antar kelas sosial terjadi tanpa henti, kadang reda, kadang pecah, dan pertempuran. Jadi teori konflik ini selalu ada masalah tentang konflik, dan konflik. Oke. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari perubahan sosial. Di sini ada 4 ciri-ciri. Yang pertama adalah tidak ada masyarakat yang statis karena setiap masyarakat mengalami perubahan baik secara lambat maupun cepat. Yang kedua adalah perubahan yang terjadi secara cepat sering menimbulkan disintegrasi yang bersifat sementara karena berbeda dalam proses penyesuaian diri. Yang ketiga adalah perubahan suatu lembaga kemasyarakatan akan diikuti perubahan pada lembaga sosial lainnya. Dan yang terakhir adalah perubahan sosial terjadi dalam bidang material dan imaterial karena keduanya mempunyai hubungan yang timbal balik. Oke, selanjutnya adalah tentang proses perubahan sosial. Di sini ada beberapa proses dari perubahan sosial. Yang pertama adalah akulturasi. Akulturasi adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan sendiri. Yang kedua adalah asimilasi, merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan dari luar yang bercampur dengan unsur-unsur kebudayaan baru yang berbeda. Selanjutnya adalah akomodasi. Akomodasi adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan lokal. Selanjutnya difusi. Difusi merupakan suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan atau ide-ide, keyakinan, serta hasil-hasil kebudayaan. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur kebudayaan baru secara difusi dapat terjadi dengan cara-cara sebagai berikut. Di sini ada unsur-unsur kebudayaan yang termasuk dari proses perubahan sosial dari difusi. Di sini ada 3, yaitu yang pertama tentang hubungan simbiotik adalah suatu hubungan di mana bentuk dari masing-masing kebudayaan hampir tidak berubah. Yang kedua, secara damai atau penetration pacifique adalah unsur-unsur kebudayaan baru masuk ke suatu kebudayaan secara damai. Yang terakhir adalah peperangan atau kekerasan. Peperangan atau kekerasan adalah unsur kebudayaan baru yang dapat dimasukkan secara paksa ke dalam kebudayaan penerimaannya. Oke, mungkin untuk materi yang pertama pada bab 1 ini cukup sekian dari Ibu. Kalau misalnya Ibu kecepatan atau kalian kurang mengerti, kalian bisa bertanya lagi nanti dengan Ibu. Di sini Ibu akan memberikan kalian latihan soal. Di sini ada 5 soal. Yang pertama adalah jelaskan pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan proses perubahan sosial. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan faktor terjadinya perubahan sosial. Yang keempat, jelaskan ciri-ciri perubahan sosial. Dan yang terakhir adalah jelaskan teori perubahan sosial. Oke, di sini ada 5 soal, jadi kalian harus kerjakan. Dan setelah kalian kerjakan, Ibu harap kalian kumpulkan ke Ibu. Oke, cukup sekian pertemuan pertama ini, dan sekian juga materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila kalian masih belum mengerti, kalian bisa bertanya langsung dengan Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you next meeting.